Yang ketujuh. Yang ketujuh ini sudah lebih ke langsung alokasi uang kita ya di investasi instrumen yang sesungguhnya. Salah satu investasi yang penting sekali yang kita harus pahami adalah investasi di tanah dan properti, di real estate. Ya, saya bacakan dulu janji Tuhan di Kejadian 13 ayat 15. Tapi kali ini saya mau bacain ayat ini dalam Alkitab versi Bahasa Indonesia Masa Kini, BIMK. Biasanya Anda baca Alkitab kan TB, terjemahan baru. Tapi ini BIMK. Saya bacakan buat saudara. Ini janji Tuhan ya. Aku akan memberikan kepadamu dan kepada keturunanmu seluruh tanah. Wow, Tuhan itu janjinya mau ngasih tanah. Tanah yang engkau lihat itu supaya menjadi milikmu selama-lamanya. Ini janji Tuhan sama Abraham. Tuhan mau ngasih Abraham tanah perjanjian. Sampai sekarang di gereja di seluruh dunia ngomong tentang the promised land, tanah perjanjian. Kenapa? Karena memang salah satu janji Tuhan mau ngasih kita tanah. Dan itu masih berlaku sampai hari ini. Tahukah saudara, salah satu cara Tuhan melipat gandakan harta kita adalah melalui investasi tanah. Ketika Anda berinvestasi di dalam tanah, maka Anda punya potensi untuk mengalami pelipat gandaan kekayaan. Bahkan pelipat gandaan yang besar di dalam kekayaan saudara. Melalui apa? Tanah. Ya, idea bahwa kita itu bisa memiliki sekian persen dari bumi yang diciptakan Tuhan ini, kalau saya pikir itu amazing ya. Itu karena bumi ini dari diciptakan sampai sekarang, tanahnya nggak nambah ya segini. Tapi kita bisa ikut memiliki sekian persen dari wilayah, dari tanah yang Tuhan ciptakan. Dan ini akan mendatangkan keuntungan yang luar biasa kalau kita tahu bagaimana melakukan dengan benar. Gereja kita di Solo, ya tempat yang kita pakai dulu ketika kita beli sekian 30 tahun lebih yang lalu, ya masih sangat murah sekali. Sekarang setelah lebih dari 30 tahun, tahukah saudara, itu kenaikan harganya sekitar 100 sampai 150 kali lipat. Coba Anda renungkan itu. Ya dulu tempat itu sepi, sekarang ramai. Dulu tempat itu harganya murah, sekarang harganya tinggi. Over the time, melalui waktu terjadi pelipat gandaan yang dahsyat. Karena itu saya mau ngomong sama saudara, saya dorong saudara jadi pemilik tanah. Oke, karena firman Tuhan tadi juga yang sudah kita baca ya, ini tanah perjanjian jadi warisan turun-temurun bagimu dan bagi keturunanmu. Ya, tapi kita juga harus ngerti, jangan asal ya memilih tanah. Kalau memilih tanahnya ngaco ya Anda akan mengalami kerugian. Tapi kalau sudah tahu memilih tanah yang potensinya bagus, yang tempatnya semakin berkembang, semakin ramai, atau di situ dekat sama infrastruktur yang dibangun, atau akan ada proyek yang besar, yang bagus, yang akan dibangun, dan tanahnya masih murah, dan itu bisa naik berlipat-lipat kali ganda. Nah, kalau kita tahu memilih tanahnya seperti itu, maka kita bukan hanya mengalami multiplikasi kekayaan, tetapi kita mengalami multiplikasi dahsyat. Not only multiplication, but also great multiplication. Nah, ini bedanya. Kalau orang cuma asal memilih, ya tetap akan mengalami kenaikan harga tanah. Tapi ya itu multiplikasi aja 2 kali, 3 kali. Tapi tahukah saudara, kalau kita bisa memilih dengan tepat, dengan benar, perkaliannya bukan 2 kali, 3 kali. Perkaliannya bisa 10x, 100x, bisa 100 kali, bahkan bisa lebih. Yes. Ya, buktinya tadi itu gereja kita di Solo. Itu kenaikannya lebih dari 100 kali. Ya, Anda harus tahu ketika di Alkitab mencatat tentang
di zamannya Yusuf ada 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Anda coba renungkan, di masa 7 tahun kelimpahan, gandum tuh banyak sekali karena panennya melimpah. Saya tanya, harganya mahal apa murah gandumnya? Harganya murah karena berkelimpahan. Tapi begitu musim berganti, jadi 7 tahun kelaparan, gagal panen semua, gandumnya tinggal sedikit. Saya tanya sama saudara, gandumnya ini harganya jadi murah atau jadi mahal? Jadi mahal. Jadi yang tadinya begitu banyak berlimpah-limpah, harganya murah, sekarang ini jadi sangat berharga sekali. Harganya berlipat kali ganda. Tolong dengarkan baik-baik. Ada area-area tertentu di kota di mana Anda tinggal, yang sekarang ini masih murah, tapi tunggu sebentar lagi berganti musim, yang murah itu nggak akan tetap murah. Itu akan berlipat kali ganda dengan dahsyat. Ada yang akan naiknya 5 kali, 10 kali, dan itu sangat mungkin terjadi. Karena itu doa minta sama Tuhan hikmat, supaya Tuhan bisa bicara, menunjukkan sama saudara. Apa yang perlu kita lakukan waktu kita berdoa untuk membeli tanah untuk KA City, pusat kegeraan Roh Kudus. Kita minta hikmat sama Tuhan. Dan pada waktu itu sekian tahun yang lalu ketika kita beli itu masih sangat murah sekali. Tapi hanya dalam waktu 4 tahun, 5 tahun, waduh itu sekarang sudah berlipat kali ganda dengan luar biasa. Ya, jadi doa minta hikmat sama Tuhan karena salah satu cara Tuhan melipat gandakan kekayaan kita adalah melalui investasi di tanah. Ya, ini penting sekali untuk kita pahami.